Pemirsa, sebuah roda mobil lepas saat melintasi jalan raya. Meski terlihat menggelitik, tapi kejadian ini cukup membahayakan pengendara mobil tersebut maupun pengendara lainnya. Ban mobil lepas bukan hal lucu yang layak membuat kita tertawa lepas. Kasus seperti ini bisa menjadi masalah serius jika tidak segera ditangani. Lalu, apakah masih ada cara untuk memastikan kondisi ban mobil agar tetap optimal? Dan bagaimana caranya? Ban mobil adalah bagian penting yang digunakan untuk mengurangi getaran karena ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan, serta memberikan kestabilan antara mobil dan jalan untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Tapi, smart driver penasaran nggak? Gimana sih awal mula terciptanya ban mobil ini? Biar smart driver makin auto paham, mari kita bahas. Charles Goodyear adalah orang pertama yang mengembangkan proses vulkanisir, yaitu karet yang bisa diolah jadi lebih keras dan kuat. Awal mulanya ban mobil itu masih terbuat dari serat kapas yang dilapisi oleh karet, lalu kemudian dilakukan vulkanisir. Untuk smart driver yang bertanya-tanya, apa sih vulkanisir itu? Jadi, vulkanisir adalah proses pemulihan dan perbaikan ban bekas agar dapat digunakan kembali. Proses ini melibatkan pemasangan lapisan karet baru ke permukaan ban yang telah aus. Jadi, pada tahun 1846, ban mobil ini untuk pertama kalinya diisi oleh udara dan akhirnya dijual secara komersial di tahun 1888. Semakin maju teknologi, semakin berkembang juga evolusi dari ban mobil. Inovasi ketanggihan teknologi pada ban mobil ini terbukti dengan hadirnya ban ramah lingkungan. Ban yang memiliki performa tinggi, sampai ada juga yang kemarin sempat heboh tentang ban mobil tanpa angin dan anti bocor yang diproduksi oleh pabrik ban asal Prancis atau yang disebut sebagai airless tire. Saat kita berbicara tentang performa dan keselamatan kendaraan, tidak bisa dipungkiri bahwa ban mobil memegang peran yang sangat vital. Sebagai satu-satunya komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, ban menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan berkendara. Saatnya kita menelusuri lebih dalam tentang fungsi penting dari ban mobil yang seringkali kurang kita sadari namun memiliki dampak besar pada pengalaman berkendara kita. Pertama, ban mobil dirancang untuk menahan beban muatan kendaraan dengan optimal, dengan memastikan distribusi beban yang merata dan menjaga stabilitas selama perjalanan, baik saat mobil kosong maupun penuh muatan. Selain dapat menahan beban muatan, ban mobil dirancang untuk memberikan traksi maksimal, memastikan kendaraan dapat berakselerasi dan mengerem dengan efektif di berbagai kondisi jalan, baik basah maupun kering. Ban mobil yang dirancang dengan teknologi canggih mampu meneruskan setiap gerakan setir dengan akurat, memberikan respon yang cepat dan presisi pada manuver pengemudi. Dan yang terakhir, ban mobil dapat meningkatkan kenyamanan karena berperan penting dalam menyerap guncangan dari permukaan jalan yang tidak rata, serta memberikan pengalaman berkendara yang pastinya lebih halus dan nyaman. Biasanya di sentra kayak apa aja sih masalah pada ban mobil yang dikeluhkan sama smart driver? Kalau untuk masalah sendiri beragam ya. Kadang ada yang ban makan luar, itu habisnya bagian luar aja. Terus ada lagi ban yang makan dalam, itu habisnya juga makan dalam aja. Seharusnya kan habisnya rata. Nah itu tadi yang tidak rata. Terus ada juga ban ini yang makannya bintik-bintik. Itu pertanda pasti ada kerusakan di bagian komponen kaki-kaki. Untuk mengatasinya segera dibawa ke Sepuring untuk dilakukan pengecekan supaya ketahuan apa-apa aja nanti yang harus segera dibenahi. Ban mobil adalah pahlawan yang sering terlupakan dalam pengalaman berkendara kita sehari-hari. Namun, seperti komponen otomotif lainnya, ban juga tidak kebal terhadap masalah. Meskipun dirancang dengan teknologi canggih dan berkualitas tinggi, berbagai faktor bisa mempengaruhi kinerja dan umur pakai ban. Dalam dunia otomotif,
Memahami dan mengenali tanda-tanda masalah pada ban adalah kunci untuk menjaga performa kendaraan dan menghindari potensi bahaya di jalan. Masalah yang sering terjadi pada ban mobil adalah aus yang tidak merata atau irregular wear, yang penyebabnya terjadi karena tekanan angin yang kurang atau justru berlebihan. Yang kedua adalah retak pada ban dapat disebabkan karena usia ban yang terlalu tua dan akhirnya ketas. Jika sudah seperti ini, maka tapak ban akan mengalami retak-retak. Disclaimer aja, usia ideal untuk ban adalah sekitar 5 tahun dengan catatan harus disimpan yang baik di suhu ruangan 25-35 derajat Celcius. Ketiga, ban meledak yang terjadi akibat ban mobil menghantam jalan berlubang dengan kecepatan yang tinggi. Ini bukan masalah yang sepele, karena faktanya ban yang meledak dapat menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian lain. Salah satunya adalah kerusakan pada velg. Makanya ketika melintasi jalan berlubang, segera turunkan kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan. Masih hampir sama dengan case sebelumnya yang terjadi karena terlalu berambisi dan agresif saat melewati jalan berlubang. Masalah lain yang dapat terjadi pada ban adalah casing breakout, yaitu putusnya benang pada sisi samping ban karena kendaraan yang dikemudikan terlalu kasar. Keempat, cut brush adalah jenis kerusakan ban yang cukup parah. Kerusakan ini terjadi akibat ban yang melindas benda tajam atau mendapat tekanan yang terlalu tinggi hingga meletus. Jika ban mobil mengalami cut brush, maka ban sudah tidak bisa lagi digunakan. Untuk menghindari cut brush, kita wajib untuk selalu berhati-hati saat melintas di jalan yang rusak dan memastikan bahwa tekanan angin tetap stabil. Jenis kerusakan pada ban selanjutnya adalah spot wear, yang ditandai dengan rusaknya permukaan ban pada bagian tertentu. Kerusakan ini bisa terjadi akibat cara berkendara yang buruk, contohnya seperti seringnya melakukan pengereman secara mendadak. Dan yang terakhir adalah hal yang paling berbahaya, yaitu ban mobil yang lepas. Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga tidak terpasang dengan baik, satu ban truk terlepas di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Pemirsa, inilah video amatir yang direkam oleh warga, tepatnya di kilometer 7 tol Jagorawi, Jakarta Timur. Ban mobil mungkin tampak seperti bagian yang sederhana, tetapi ketahuilah bahwa mereka memegang peran vital dalam keselamatan berkendara. Seiring dengan berjalannya waktu dan perjalanan, berbagai faktor dapat mempengaruhi kinerja ban, bahkan menyebabkan masalah serius seperti ban yang terlepas. Mari kita bongkar misteri di balik fenomena ini agar dapat membantu kita dalam menjaga roda untuk kendaraan tetap aman di jalan. Kelalaian dalam memasang mur roda dengan kurang kuat adalah faktor terbesar yang membuat ban terlepas di jalan. Karena kurang kuatnya memasang mur, maka saat di perjalanan mur akan memutar dan akhirnya terlepas. Kalau kayak gini, siapa yang salah? Meskipun tidak semua mur lepas, tapi baut yang sudah tidak dilengkapi dengan mur akan mengalami tekanan yang sangat tinggi dan bisa membuatnya patah sehingga ban terlepas. Tapi ada juga nih, di beberapa kondisi beberapa mur akan terlepas dengan sendirinya karena memang sudah tidak ada lagi mur yang memegang baut pada roda atau ban. Kalau yang tadi karena mur yang longgar, mur yang terlalu kuat juga bisa jadi penyebabnya. Kok bisa? Nah, hal ini dapat berdampak buruk karena mur roda yang diputar melebihi bebannya dapat membuat baut patah dan roda mobil terlepas ketika menerima beban di jalan. Makanya jangan lupa untuk menggunakan kunci momen atau kunci torsi untuk memasang mur roda untuk mengatur tingkat kekuatan saat diputar. Penyebab selanjutnya adalah memodifikasi menggunakan spacer velg atau spacer roda, atau juga bisa disebut sebagai wheel spacer. Modifikasi ini bisa berpotensi menyebabkan ban mobil terlepas jika tidak dilakukan dengan benar. Spacer digunakan untuk memperlebar jarak antara velg dan sumbu roda, untuk memberikan tampilan yang lebih agresif atau meningkatkan stabilitas kendaraan. Namun, jika spacer dipasang dengan cara yang tidak sesuai atau kualitasnya buruk, bisa mengakibatkan masalah serius, seperti baut atau mur roda tidak pas, sehingga menyebabkan longgar atau terlepas. Berpotensi menyebabkan kegagalan sistem pemasangan roda, menyebabkan ketidakcocokan dengan sistem suspensi atau rem, sehingga mempengaruhi keselamatan dan kinerja kendaraan, hingga memperbesar resiko ban mobil terlepas pada saat berkendara. Next, kerusakan pada mur roda dapat berakibat serius pada keamanan kendaraan. Mur pada roda yang mengalami kerusakan fisik seperti patah atau retak bisa menyebabkan velg menjadi longgar,
dan meningkatkan resiko ban terlepas. Selain itu, korosi pada mur roda, terutama di lingkungan yang lembab atau terkena garam jalanan, dapat melemahkan daya cengkram mur dan memperbesar kemungkinan kegagalan pemasangan roda. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa dan memastikan mur roda selalu dalam kondisi baik dan terpasang dengan benar untuk menjaga keselamatan berkendara. Dan yang terakhir adalah getaran ekstrim saat berkendara. Hal ini dapat menunjukkan masalah serius pada sistem roda atau suspensi kendaraan. Getaran seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan pada ban, velg, atau kerusakan pada komponen roda. Kondisi ini dapat menyebabkan mur pada roda menjadi longgar, memperlemah daya cengkram, dan akhirnya meningkatkan resiko ban terlepas. Selain itu, getaran yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan material pada velg dan komponen roda lainnya, yang tentunya akan memicu kegagalan struktural dan berpotensi membuat ban lepas dari roda. Kalau udah kayak gini, smart driver memang harus segera menangani getaran yang tidak biasa dengan memeriksa keseimbangan roda, kondisi mur, dan sistem suspensi kendaraan untuk memastikan keamanan saat berkendara. Apakah ban mobil yang terlepas itu berbahaya? Apakah bisa dibilang hal ini juga dapat menjadikan nyawa sebagai taruhannya? Atau masih kurang yakin bahwa ban mobil yang terlepas ini bisa menimbulkan masalah yang cukup serius bagi pengguna jalan lainnya? Nah, kalau ban yang lepas, pernah nggak ada smart driver telepon ke Chandra Kaya? Ekstrim gitu ya Mas ya? Iya. Pernah Mas. Ada beberapa kali yang akhirnya kita harus setoring, itu ada di tol sini, Sawi Jajar sini, dan di kota sana. Masalah apa tuh? Itu masalahnya yang ban yang lepas di tol itu masalahnya dari bearing roda. Bearing rodanya lepas, kebetulan mobilnya Panther. Sedangkan bearing roda Panther kan cuman penguatnya cuman satu tuh. Nah, akhirnya lepas, itunya kendor atau dratnya slack gitu, akhirnya lepas rodanya. Terus yang satunya itu perkara ball jointnya sudah aus, dibiarkan terus, akhirnya daya tampungnya dia nggak kuat, lepaslah roda dan nggak bisa jalan mobilnya. Terus ada juga yang ini Mas, as roda dalamnya udah kena, dipaksain terus, begitu dia belok fleksibelnya nggak main, akhirnya rodanya mandek macet. Oh gitu. Banyak ya masalahnya. Banyak masalahnya kalau di komponen kaki-kaki. Mau apa aja beragam pasti ditemui kalau di bengkel. Nah Pak Jimmy, dengan adanya beragam masalah di ban mobil tadi, gimana sih cara Chandra Kaki mengatasi masalah-masalah pada ban mobil itu? Nah, tadi kan kalau saya ceritakan banyak tuh Mas, masalah-masalahnya, komponennya kan juga berbeda-beda. Paling simpelnya, paling enaknya udah spuring per 10.000 km atau 6 bulan dibawa ke spuring untuk dilakukan pengecekan. Nanti kan ketahuan, kalau tidak bisa dispuring yang pasti ada kaki-kaki yang bermasalah. Nah kalau di kita langsung kita tanggulangi, misal kayak ball jointnya udah aus kayak yang tadi ya Mas ya, ball jointnya aus, itu kita bisa rekondisi, garansinya nanti 1 tahun. Terus as roda, kalau as roda nggak bisa diapa-apain, lebih baik kita rekomendasi untuk diganti baru. Kalau bearing roda juga gitu, karena dalamnya dia pelor, begitu dia rusak, aus, karatan, ya langsung diganti baru. Jadi kita ambil titik-titik masalahnya biar nggak bengkak budgetnya untuk customer. Kalau ganti ball chamber itu gunanya buat apa? Kalau ball chamber itu buat salah satu penunjang untuk menyingkronkan data spuring Mas. Kayak misal roda ini kan gini toh, seharusnya kan gini. Nah begitu dia ball chambernya kena akibat sudah dipakai terlalu lama, itu akhirnya gini, kalau enggak gitu gini. Nah kalau gini yang pasti makan dalam, kalau gini itu nanti yang pasti makan luar. Nah itu buat nyetel itu ya kita butuh ball chamber, karena ball standarnya itu nggak ada setelannya. Kalau mobil-mobil yang pakai MacPherson seperti Brio, Avanza gitu. Setelah mendalami berbagai penyebab yang dapat menyebabkan masalah pada ban mobil, langkah berikutnya adalah mengetahui teknik perbaikan yang tepat. Memahami cara menangani isu-isu ini tidak hanya penting untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, tetapi juga untuk memastikan performa optimal dan keselamatan kendaraan smart driver. Lalu,
Apa aja sih metode perbaikan dan pemeliharaan ban yang dapat membuat smart driver bisa menangani masalah pada ban mobil secara efektif dan kembali menikmati perjalanan yang aman dan nyaman? Tips pertama, melakukan pemilihan selektif pada ban mobil yang ingin digunakan. Makanya penting sekali untuk melihat spesifikasi yang biasanya pada beberapa bagian di mobil. Contohnya kode LT untuk light truck, ST untuk special trailer, T untuk ban serep, R untuk radial, dan P untuk mobil penumpang. Cuma gitu aja? Ya enggak dong. Selain harus sesuai spesifikasi, smart driver juga harus menyesuaikan dengan velg ban. Ukurannya ini juga tertulis di angka pada belakang huruf yang ada di plakat tadi. Penting juga untuk memilih ban sesuai dengan kondisi jalan yang sering kamu lalui, terutama jika musim hujan. Smart driver harus mempertimbangkan ban mobil yang cocok ketika curah hujan yang cukup tinggi. Tips yang kedua, jika ban mobil dirasa mengalami masalah, kamu bisa menepi terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengunci mobil lalu mengambil ban cadangan, dongkrak, dan kunci ban di bagasi atau bagian belakang mobil. Dengan menggunakan kunci ban, ini akan lebih mudah untuk mengendurkan baut-baut pada ban. Serta bertujuan agar ketika mobil sudah diangkat dengan dongkrak, ban mobil bisa dengan mudah dilepaskan. Tips ketiga, pastikan tekanan udara pada ban selalu sesuai dengan rekomendasi pabrik. Tekanan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan keausan yang tidak merata atau bahkan kerusakan pada ban. Smart driver juga bisa melakukan rotasi ban secara berkala untuk membantu memastikan keausan yang merata di semua ban. Jika smart driver ingin memperpanjang umur ban dan menjaga performa kendaraan, tidak ada salahnya kan lebih memperhatikan kondisi ban mobil. Tips keempat, periksa kedalaman telapak ban secara rutin untuk memastikan masih dalam batas aman. Jika kedalaman telapak ban sudah terlalu tipis, segera ganti ban untuk mencegah masalah lebih lanjut. Next, pastikan geometri roda atau alignment dan balancing dalam kondisi baik. Penyetelan yang tidak tepat dapat menyebabkan keausan yang tidak merata pada ban dan mempengaruhi kenyamanan saat berkendara. Jangan lupa juga untuk menghindari jalan yang rusak atau berlubang yang dapat merusak ban. Jika tidak bisa dihindari, perlambat kecepatan saat melewati area tersebut. Dan yang terakhir, jangan melebihi kapasitas beban maksimum yang direkomendasikan untuk ban. Beban yang berlebihan dapat menyebabkan panas berlebih dan meningkatkan risiko kerusakan pada ban. Lalu, bagaimana dengan ban mobil yang terlepas kayak gini? Apakah ada tips untuk mencegahnya? Yang perlu smart driver lakukan untuk mencegah ban mobil yang lepas adalah memeriksa mur dan baut roda secara rutin. Minimal setiap minggu untuk memastikan tetap terpasang dengan aman. Ketika mencuci kendaraan, gunakan air bertekanan untuk membersihkan mur dan baut dari kotoran. Lalu pastikan bagian-bagian tersebut kering untuk menghindari resiko karat. Apa itu air bertekanan? Air bertekanan adalah air yang dipaksa keluar dari nozzle atau selang dengan tekanan tinggi. Air bertekanan dapat membersihkan kotoran, debu, dan sisa-sisa yang menempel pada permukaan dengan lebih efisien dibandingkan dengan air biasa karena gaya dorongnya yang kuat. Selanjutnya, jangan lupa untuk memeriksa kondisi fisik mur dan baut roda. Jika ditemukan tanda-tanda kerusakan seperti retak atau patah, segera ganti untuk mencegah potensi kecelakaan yang serius. Yang terakhir, setelah mengganti ban, lakukan pemeriksaan dan mengencangkan ulang mur dan baut setelah 1-2 jam berkendara untuk memastikan semuanya tetap aman dan terkendali. Itu dia pembahasan dari ban mobil yang terlepas. Dan case ini juga sering dijumpai atau ditemukan di jalanan. Jangan sampai masalah ban mobil menjadi masalah besar di perjalanan. Jika smart driver ingin melakukan pengecekan atau pengerjaan pada ban mobil, langsung aja segera konsultasi di WhatsApp call center kita dan segera reservasi. Tulis di kolom komentar enaknya kita bahas apa lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan subscribe. See you in another video. Bye bye.